Nah, proses ekstrak, tapi kalau yang dalam slide kalimatnya lain, Pak. Kalimatnya clip. Ya, ini adalah proses yang di dalam ArcGIS itu sendiri. Jadi ada tools, ini toolsnya yang biasa digunakan, yang sering digunakan, paling sering digunakan. Tadi kalau yang ekstrak itu hanya untuk mengekspor data, tapi ekspor data itu adalah bagian proses ekstrak. Nah, ada proses namanya clip, ada select, ada split. Nah, gimana proses ini bekerja? Saya jelaskan satu-satu secara tahap per tahap. Proses clip adalah proses mengambil satu bagian yang kita definisikan frame-nya. Ya, proses clip mengambil satu bagian yang kita definisikan frame-nya. Misalnya, saya mau area penelitian saya adalah batasnya seperti ini. Ini frame saya. Frame saya seperti ini. Frame ini tidak memiliki atribut nantinya. Kita convert dulu frame-nya. Kita jadikan dia SAP file. Kita masukkan ke dalam data C yang sini saja supaya nggak amburadul data saya sini. Frame A. Misalkan namanya frame A. Frame A ini bisa jadi ini batas subdas ya, kalau semuanya yang mau mengambil terkait dengan das. Misalkan frame ini adalah batas das. Di dalam batas das, saya ingin tahu kecamatan-kecamatan apa saja atau nagari-nagari apa saja yang ada gitu. Jadi ini hanya batas yang tidak memiliki identitas tertentu. Misalnya kalau ini batas das saja. Sedangkan kalau atribut data yang akan kita ambil, ini adalah data yang memiliki atribut banyak. Ada kecamatannya di sana, ada kabupatennya di sana, ada nagarinya mungkin di sana, ada luasnya, kemudian ada nama-nama yang lain. Ini atribut, ini data atribut. Kemarin yang sudah saya kenalkan, ada data spasial, ada namanya data atribut. Ini data atributnya banyak. Ya, data atributnya banyak. Yang mau kita ambil adalah terkait dengan desanya saja. Sekarang, saya punya frame, yang frame-nya sudah saya jadikan SAP seperti ini. Ini tidak memiliki identitas, ya, atau saya kasih identitas, namanya ini batas penelitian. Name, saya kasih namanya batas penelitian. Sekali lagi ini memasukkan data dalam ini tidak harus melalui star editing. Dengan field calculator juga bisa. Ya, ini saya dengan field calculator. Atas di sini perintahnya hampir mirip-mirip dengan bahasa VB. Oke. Atributnya hanya ini, kemudian kok lama kita akan melakukan proses yang namanya proses clip nih. Udah masukkan batas penelitian, sedangkan yang ini atributnya banyak. Nanti proses clip itu akan memotong bagian banyak ini menjadi bagian yang peta ini, seperti ini nih. Kalau kita letaknya di sini, spatial analysis, jadi semuanya ada ekstrak di sini, ada overlay di sini, ada proximity, satu lagi ada statistik. Oke, kita clip dulu. Walaupun slide-nya sudah saya bikin, ya ini sambil menjelaskan sambil yang proses tahapannya aja. Jadi clip itu seperti ini. Ini ada data besar, ini hanya fungsi potong, jadi ekstrak itu hanya fungsinya memotong, dia tidak mengambil atribut yang awalnya ini. Hasilnya seperti ini. Kita masukkan, ini batas ID Indonesia, ID Indonesia akan dipotong dengan frame A, sehingga namanya adalah, saya kasih nama di sini, administrasi dalam area penelitian. Area penelitian. Oke, dan oke. Itu proses clip sedang berjalan. Ini kita melihat nih di sini nih di result. Resultnya lagi proses. Oke, sambil nunggu. Selanjutnya ini nanti ada proses yang namanya select. Proses select itu tadi yang barusan dilakukan dahuluan. Jadi kita select data yang mau kita ambil, kemudian kita export data. Nah, ini udah keluar ya. Jadi yang barusan kita lakukan yang ini nih. Jadi administrasi dalam area penelitian ini tipe pula. Nah, jadi di dalam area penelitian ini ada kecamatannya, namanya ini ada Lubu Kilangan, Lubu Gabanti, Lubu Gunung Talang dan seterusnya ini. Ya, jadi inilah yang ada di dalam areal penelitian. Desanya nggak ada, kenapa ini mungkin administrasi tahun 2008-an, jadi nggak tahu kenapa di Sumatera Barat belum dibikin desanya.
Nah, sedangkan ini kan ada atribut yang namanya name batas penelitian. Kenapa di dalam atribut final dia nggak masuk? Ini atribut finalnya nggak masuk, nggak ada di situ name untuk batas penelitian. Kita cek satu-satu lambat-lambat. Oke, tidak ada batas penelitian. Nah, jadi fungsi ekstrak itu memang sebagai fungsi pembatas. Yang ini. Lain nanti kalau semuanya kita sudah bicara overlay. Kalau sudah overlay, itu seluruh data diakomodir. Jadi seluruh atributnya, data spasial dan data atribut ikut di dalamnya. Itu yang nanti ketika namanya overlay. Sekarang kita ekstrak dulu. Kalau ekstrak, dia hanya fungsi batas. Jadi membatasi, sebagai fungsi membatasi, kalau semuanya namanya clip, berarti dia hanya memotong bagian yang mau kita ambil. Kalau menselect, ya kita hanya memilih data yang seperti ini tadi barusan yang awal, ya yang Kota Padang, Kota Pauh ini kan saya select dulu dengan tools yang namanya select feature. Setelah di select feature, kemudian klik kanan, kemudian ini klik kanan ya, klik kanan data, ekspor data. Itu proses yang masuk proses ekstrak juga. Sekarang ada namanya proses ketiga yang sering digunakan adalah proses split. Proses split itu seperti apa? Jadi proses split itu adalah membagi. Misalnya kita sudah bikin tutupan lahan suatu das, ya tutupan lahan suatu das atau suatu frame penelitian kita lah, ya anggap tutupan penelitiannya ada daerah penelitian kita digitasi tutupan lahannya. Nah, finalnya kita mau melayout per administrasi yang ada. Jadi nanti layoutnya satu-satu. Otomatis kan kita harus membuat data tersebut menjadi tutupan lahan untuk kecamatan 10 Koto Singkara, tutupan lahan untuk kecamatan Gunung Talang misalnya gitu. Jadi satu-satu, padahal data kita hanya satu. Untuk membaginya makanya kita gunakan tools yang namanya clip. Sekarang saya belum punya data tutupan lahan. Saya ambil dulu datanya. Kalau yang data tutupan lahan ini saya belum kasih ke kalian. Kalian nanti saya ajarkan mencari datanya di mana. Oke, land use. Ada tutupan lahan se-Sumatera. Ini saya potong dulu ya, potong sama fungsinya kita ekstrak lagi. Clip. Oke. Kita tidak melulu dari sini, tidak harus dari sini terus ya. Ini analisis tool, ekstrak, clip. Tidak harus dari sini, kita lihat dari sini aja. Bioprocessing di sini juga ada clip, sama. Ya, sama. Tinggal masukkan. Kemudian frame A. Saya kasih nama di sini adalah land use A gitu aja, land use A, LUA. Panjang betul namanya nanti. Ya. Oke, dah dapat. Ini kita buang lagi. Yang Sumateranya kita buang, kita fokus ke daerah penelitian kita. Di sini ada atributnya, name-nya, ada tutupan lahannya, ada hutan, lahan kering sekunder, dan seterusnya ini. Ada ke bawah terus. Ada semak belukar, ini ya, ada pemukiman. Nah, inilah tutupan-tutupan lahan. Ini kalau kita mau layout dulu, maksudnya kita bikin simbologi biar agak bagus kelihatannya. Kita bisa sepertikan ini. Name. Kita ambil. Ini saya cepat-cepat aja dulu, karena constraint-nya dari sini. Nah, oke, ini. Oh. Oke. Nah, seperti itulah mungkin. Ini kan masih sembarangan aja. Nah, saya mau tutupan lahan ini saya bagi berdasarkan administrasi yang ada di dalam dalam area ini. Total administrasinya ada 26. Ini nggak ada kecamatannya. Yang nggak ada kecamatannya kita hapus saja lah. Start editing. Ini saya hapus saja karena dia nggak punya kecamatan. Oke, ini saya delete. Mungkin ini danau-danau itu. Nah. Oke. Nah, ini kan danau-danaunya jadi kosong. Oke, sekarang saya mau memotong land use ini menjadi berapa kecamatan ini? Menjadi kecamatannya totalnya ada 22, ada 22 kecamatan. Oke, banyak sekali ya, lama nanti prosesnya. Oke, enggak apa-apa lah. Coba kita ambil split ini, stop editing dulu. Save, yes. Ambil split. Kemudian input feature adalah feature yang akan kita potong. Tadi kita tutupan lahan, berarti tutupan lahan yang akan kita bagi berdasarkan wilayah administrasi yang ada di area penelitian kita. Ini split. Splitnya mau berdasarkan apa? Berdasarkan kecamatan.
Targetnya di mana, lokasinya mau kita letakkan di mana. Letakkan kita di sini saja, targetnya di sini, basic data. Oke, kalau sudah, ya nanti namanya itu sesuai dengan nama kecamatan. Keluarnya nama kecamatannya. Nah, dan oke. Oke, nanti daripada pusing, bagusnya kita bikin database baru lah di sini aja lah. Tes baru. Tes. Kemudian nanti datanya itu namanya kecamatan. Tes baru aja. Oke, dan oke. Nah, kita tunggu proses. Ini masih ada yang mencoba masuk. Isan Takim. Nah, ini lagi loading. Sembari loading, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Pak. Ada pertanyaan? Belum kayaknya, Pak. Oh, belum. Oke, ini Belum, proses, Pak. ya, prosesnya udah selesai, split. Dia nggak langsung keluar. Kenapa dia nggak langsung keluar? Karena datanya split biasanya kayak gitu. Jadi jangan kaget, nanti hanya notifikasi split finish. Proses finish kan. Kita cari datanya. Kita cari datanya lagi. Letaknya tadi saya letakkan di kelompok 1, kemudian tes baru. Nah ini, tadi totalnya ada berapa kecamatan saya tadi? Ada 22 ya. Benar nggak ada 22 hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya pas 22 ya, hitung nanti sendiri. Nah ini bisa di-add seperti ini, tinggal kita lihat. Nah ini, hanya yang sini sedikit. Nah kemudian tambah lagi. Ini, nah tuh. Atau saya ambil semuanya aja lah biar cepat. Data baru, nah, totalnya ada, ini saya add semuanya. Blok, dan add. Kelamaan di drag satu-satu. Nah itu, jadi dia sendiri-sendiri berdirinya. Ini saya kelompokkan dulu, saya grup, supaya gampang ininya. Nah, ngelihatnya. Ini di kontrol minus, ini ada 1. Nah, ini ke 20, berapa tadi ini di delete aja. Land use, administrasinya tadi ada 22, berarti datanya ada 22 ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampailah 22. Nah, dia beda-beda lokasinya. Nih, dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, itulah kalau seumpamanya kita potong berdasarkan menggunakan split. Nih kalau kita melihat ya, nih, dia sendiri-sendiri. SAP-nya sudah jadi sendiri-sendiri. Nah, gitu. Oke, sampai untuk proses yang ekstrak, ada pertanyaan? Halo? Halo? Ya, Pak. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Paham terkait dengan proses ekstrak itu fungsinya apa? Paham, Pak, tapi Ya. masih bingung, Pak. Ya, kalau masih bingung nanti dia nanti ketika penelitian kalian bisa sendiri. Minimal saya hanya memberikan stimulan saja. Ini bisa dipakai seperti ini. Kalian nanti ketika penelitian akan cari lagi literaturnya. Mungkin, oh ini bisa diginikan, bikin model seperti ini. Nah, mungkin bagaimana lah ekspresi kalian ketika nanti memang sudah harus dihadapi. Sekarang saya hanya memberikan stimulan, wawasan saja, bahwasanya ini bisa seperti ini. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya, overlay dan proximity, kalian bisa cari literatur sendiri ya enggak? Insya Allah, Pak. Ya, harusnya bisa. Karena ini kan hanya proses tahapan, step by step-nya clear. Di dalam video, dalam modul yang udah saya berikan juga clear di sana. Ada beberapa contoh sampel yang bisa kalian ikuti step by step-nya di dalam aplikasi. Nah, tapi mungkin saya berikanlah pemahaman sedikit. Saya nggak harus memberikan contoh di sini. Atau gimana bagusnya saya berikan contoh? Boleh, Pak. Boleh. Ya, lama kuliah kita jadi ya. Ya, oke. Ya, usah, Pak. Ya, saya ambil dulu. Oke, sekarang saya lanjutkan secara step ini yang tadi klip sudah saya jelaskan. Overlay, saya jelaskannya seperti ini saja. Nanti bagaimana contoh kasusnya, saya berikan contoh kasus. Kalian mau mencoba nanti silakan coba. Setelah ini saya akan mungkin minggu besok ada tugas atau nanti malam kalau saya pikir-pikir untuk kasih tugas nanti saya taruh di Google Classroom. Tugasnya seputar dengan ini supaya kalian coba karena fungsi saya kan sebagai tutor saja.
Gimana menuntut kalian belajar terkait dengan mata kuliah ini. Ya, Pak. Overlay, pertama itu ada proses intersect. Tadi sudah, kalau semuanya ekstrak, atributnya tidak ikut. Tapi kalau overlay, atributnya ikut. Jadi SAP1 dan SAP2, ini yang warna abu-abu dan warna kuning. Ini kuningnya agak blur. Ini nanti seluruh atributnya ikut. Jadi ketika menjadi SAP baru yang berpotongan, yang berinterseknya ini berpotongan, atribut A, SAP A dan atribut SAP B ada di dalam output ini. Itu kalau semuanya menggunakan intersect. Contoh kasusnya gimana? Contoh kasusnya ketika kita melakukan tadi memotong. Ada potong administrasi dengan misalnya bukan administrasi, tutupan lahan dengan subdas. Tadi kan kalau das kan satu delinasi. Kalau subdas itu kan di dalam das berarti ada bagian kecilnya lagi. Nah, kita mau di dalam subdas 1 tuh apa saja tutupan lahannya ada. Nah, itu kita bisa bikin menggunakan toolsnya namanya intersect. Tutupan lahan misalkan tadi sesumbar, batas das kan hanya satu batas das kuranji aja. Jadi kita potongnya berdasarkan nanti keluarnya hanya batas kuranji saja karena dia mengambil mana yang berintersect. Beda halnya kalau kita bicara dengan toolsnya namanya dengan union. Kalau kita bicara tools dengan union, itu antara SAP B dan SAP A-nya itu diakomodir semuanya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti otomatis atributnya ada atribut kosong. Jadi ketika di SAP A ini ada namanya subdas, sedangkan ini tutupan lahan. Jadi nanti ketika di sini ada subdas yang tutupan lahannya kosong gitu, karena dia tidak masuk ke dalam bagian das itu, nggak masuk dalam das kuranji, dia masuknya ke das arau. Cuman karena kita menggunakan prosesnya namanya union, jadi masuk semuanya, ya SAP besar dan SAP kecil. Tapi kalau dengan intersect kita nggak masuk yang di das arau itu. Merger. Merger ini nanti contoh kasusnya ketika kalian bikin detail situasi. Detail situasi kan kalian punya luasan tertentu dan kemungkinan karena kalian berkelompok, kalian minta sama temannya, tolong digitasi frame A, frame B, frame C. Jadi contoh kasusnya misalnya seperti ini nanti. Kalian bikin bagi 4. Nih saya buka lagi artisnya, mau tak mau. Misalnya kita buka lagi, kita ambil datanya. Data JIS, album foto udara UNAN. Kita zoom di sini. Untuk layar. Misalnya frame observasi untuk detail situasi saya adalah yang ini. Nah, ini akan saya bagi 4 untuk mendigitasinya. Jadi si A mengerjakan frame A, frame B, frame C. Nah, ini saya bagi 4 aja. Jadi saya convert dulu. Jadikan SAP. Ya, biarlah di sini saja dulu. Yes. Saya cari lagi. Nah, ini saya follow, kemudian saya start. Teknik digitasi banyak ya. Klik. Nah, ini kalau pengen di tengahnya pas, bisa kalian klik snap feature langsung middle. Control F7. Jadi klik di sininya langsung Control F7. Dia akan mengambil yang middle-nya. Begitu juga yang ini. Kalian bisa bikin shortcut-nya. Kalau kalian mau bikin shortcut, kalau saya shortcut untuk cut polygon ini, saya nggak harus klik di sini, langsung aja Control Shift X. Jadi nanti langsung kepotong. Nah, kalau mau bikin shortcut, kalian bisa coba shortcut itu di sini. Nah, nih keyboard. Ya, kalian setting di sini keyboardnya. Nah, saya setting shortcut untuk editor. Ini misalnya, saya untuk yang cut polygon. Nah, cut polygon nih ada shortcutnya Shift Control X. Ini bisa dibikin. Delete. Nah, caranya nanti coba kalian belajar. Ini saya menggunakan shortcut saja. Control X. Ini Control F7. Ini Control F7. Jadi kalau kita menggunakan shortcut lebih cepat. Nah, proses merger adalah proses nanti ketika kalian ini si A mengerjakan frame yang ini, didigitasi secara detail. Si B mengerjakan yang ini, digitasi secara detail, ini detail, ini detail. Menggabungkannya adalah dengan menggunakan proses merger ini. Ini merger. Jadi nanti SAP-nya digabungkan lagi. Itulah peranan merger bekerja. Terus gimana dengan erase? Erase ini adalah ya misalkan kayak tadi, kita mau menganalisis
kesesuaian lahan. Cuman kan kalau udah di danau, ngapain kita tanahnya diikutkan lagi? Otomatis kalau ada peta tanah yang letaknya di danau, kita bolongkan air. Nah, membolongkan prosesnya ini adalah dengan proses ires. Ini ada data tanah, misalnya ini data tanah, ini data danau. Nah, untuk membuang data tanah yang di danau, kita menggunakan proses ires. Nah, itu proses ires. Update gimana? Update itu mengupdate informasi. Jadi SAP yang sudah ada, cuman kita mau memperbaharui tanpa melalui digitasi ulang. Kita bikin aja yang baru, nanti yang baru ini akan langsung otomatis mengupdate data SAP yang lama. Jadi ini pertamanya bentuknya petak seperti ini. Oh, ternyata sekarang tutupan lahannya dari sawah udah jadi pemukiman. Ya udah, kita langsung update saja tutupan lahan yang lama dengan tutupan lahan yang baru. Otomatis ketika yang tadinya mungkin sawah, jadi langsung ke pemukiman tanpa melalui proses yang macam-macam lagi. Itu proses yang namanya update. Identity gimana? Identity itu hampir sama yang proses union. Tapi identity itu dia intersect skala besar. Itu aja bedanya. Dia hampir penggabungan antara intersect dan union. Kalau ini symmetrical difference, ini adalah mana yang berbeda. Jadi kalau kita mau menganalisis mungkin ada beberapa parameter yang kita pengen tahu bedanya di mana antara parameter A dan parameter B. Atau contoh kasusnya gini, ada kesesuaian lahan, misalnya kita sudah bikin peta kesesuaian lahan, tapi ternyata pelaksanaan di lapangan, tutupan lahannya, yang tadinya di sana tuh tidak sesuai untuk sawit, tapi orang tetap tanam sawit. Kita mau tahu lokasinya di mana, itu bisa menggunakan symmetrical difference ini. Nah, oke. Sampai di sini terkait dengan ocehan. Ini saya bilang ini ocehan karena ini konsepnya yang penting, oh kalau ini prosesnya kalian bisa buka ini gitu. Mau menghapus, oh pakai erase. Kalau mau menganalisis scoring, oh saya bisa menggunakan union dan intersect. Gitu. Nah, itulah yang mungkin kita bisa share terkait dengan overlay. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Halo, Pak. Udah ketiduran? Udah ketiduran? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bapak. Gimana? Pengertian dari overlay sendiri apa ya, Pak? Overlay itu adalah proses tumpang susun beberapa data. Itu secara umumnya gitu aja definisinya. Jadi dia ada misalnya kayak kita membuat peta kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan itu kan diwakilkan oleh bentang lahannya ada kelerengan, kemudian ada data tanah beserta atributnya karena tanahnya itu tidak hanya jenis tanah. Di sana kita harus tahu gimana drainasenya, berapa teksturnya, C organiknya bagaimana, KTK-nya gimana, salinitas gimana, pH-nya gimana. Nah, itu data tanah. Berarti ada dua data kelerengan, data tanah. Kemudian satu lagi data iklim. Data iklim bagaimana hujannya di sana, bagaimana suhunya di sana, bagaimana kelembapannya di sana. Berarti kan ada 3 SHP. Nah, ketika kita bicara SHP lebih dari satu dan itu digabungkan, itu namanya proses overlapping. Jadi proses penggabungan beberapa data, baik itu vektor maupun raster, itu namanya overlapping. Ya, itu kalau kita bicara definisi. Jadi saya definisi yang penting kalian paham ketika begini yang diminta owner, berarti saya harus melakukannya seperti ini gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Makasih, Pak. Tidak, Pak. Oh, udah. Pak. Nanti contoh kasusnya kalian bisa laksanakan ketika kalian proses analisis. Ya, kalian akan berguna ketika kalian merasa butuh. Maksudnya tahapan-tahapan ini akan berguna ketika kita butuh. Maksudnya butuh ya pas penelitian. Kalau yang memang ada penelitian terkait dengan ini atau lagi bekerja perkebunan itu kan basicnya terkait dengan pemetaan otomatis sudah digitalisasi semuanya. Harus diminta analisis. Misalnya analisisnya terkait dengan ketersediaan airnya bagaimana, sebaran tanaman sawitnya bagaimana, di mana yang harus dipupuk. Jadi kan semuanya proses analisis spasial. Oke, kita lanjut ke proximity. Proximity itu adalah proses analisis spasial juga, tapi dia yang sering dipakai adalah buffer dan Thiessen. Ini Thiessen jangan bilang nggak pernah dengar Thiessen. Polygon Thiessen apa? Halo. Polygon Thiessen apa?
Belum pernah dengar, Pak. Apa, Pak? Polygon Thyssen, masa nggak pernah dengar? Halo? Metode Thyssen ya, Pak. Iya, metode Metode Thyssen. Thyssen. Apa itu? Hujan. 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 Hujannya diapain? Hujannya di Masuk ke dalam belajar hidro, Pak. Iya, belajar hidro. Hujannya diapain? Kalau kita melihat titik ini, Diukur, ini apa? Pak, rata hujannya, Pak. Rata hujan. Rata hujannya. Ya. Ya. Titik hujan. Ah ya. Oke, jadi kalau kita bicara Thyssen, kalau kita bicara Thyssen, kita bicara terkait dengan perwakilan data. Jadi keterwakilan data dalam suatu area. Ya, kita bicara kalau semuanya di hidrologi ada stasiun hujan yang awalnya hanya metodenya rata-rata aritmatik. Rata-rata aritmatik itu sangat tidak sportif karena bisa jadi lokasinya dari mana-mana, tapi rata-ratanya sama gitu. Kota Padang contohnya yang di kampus kita aja, di Unan hujan, kadang di Pasar Baru udah nggak hujan. Nah, kalau kita menggunakan rata-rata aritmatik, berarti kan dianggap di Pasar Baru hujan juga gitu. Thyssen juga pun kayak gitu. Sebenarnya Thyssen itu hanya mewakilkan. Misalkan ada titik stasiun hujan itu di Unan 1, kemudian di Pasar Baru 1, kemudian di Gunung Nago 1. Nah, dari stasiun hujan itu ada tempat penangkarannya, misalkan dapat hujan 10 mm per hari. Nah, 10 mm per hari itu mewakili yang mana aja? Itulah yang proses Thyssen itu. Jadi stasiun A mewakili sekian persen dari batas das, stasiun B mewakili sekian persen, stasiun C mewakili sekian persen. Artinya pun tidak pas juga. Ada satu lagi namanya isohyet, nanti itu yang kita bicara ketika interpolasi. Isohyet itu proses interpolasi. Nah, itulah yang Thyssen itu. Jadi Thyssen juga ada di dalam JIS. Kalian bisa ambil data Thyssen itu di proximity, kemudian create Thyssen. Create Thyssen polygon. Nanti akan jadi Thyssen. Contohnya ini ya, misalkan saya bikin sekarang stasiun di Unan 1, misalkan depan rektorat ada stasiun hujan. Kemudian di bawah 1 dekat gerbang misalkan gitu. Atau di Batu Busuk. Terus di sini 1. Kalau secara teori itu kita hubungkan masing-masing stasiun, kemudian kita ambil garis tengahnya. Itu secara teori. Tapi kalau kita mau secara cepat, secara spasialnya, otomatis kita jadikan SAP dulu titik tersebut. Dan tak mau dia, di sini saya kasih nama ST hujan gitu aja. Misal, ST hujan. Workspace. Oh, saya start editing. Oke, stop dulu start editing. Oke. Karena start editing makanya nggak mau bikin data. Yes. Nah, oke, ini tinggal dimasukkan. Kalau Thyssen itu tinggal memasukkan titiknya. Masukkan titik stasiun hujannya. Kalau ini kita ambil all, berarti seluruh atribut data yang ada di sini dia akan masuk. Tapi kalau only fit, tidak ada atributnya. Atributnya tuh misalnya tadi berapa sih curah hujan di stasiun A, stasiun B, stasiun D. Tinggal di OK, dia akan keluar seperti ini tuh. Jadi Thyssen-nya seperti itu. Itu polygon Thyssen. Satu lagi buffer. Buffer ini misalnya kita membatasi untuk daerah konservasi. Ini kan ada sungai Kuranji. Misalnya saya bikin SAP-nya pakai drawing dulu aja. Ini sungai. Sungai itu buffernya itu kan harusnya kanan kirinya 100 meter. Gimana cara bikin 100 meter yang cepat? Ya dengan cara melakukan dengan buffer tadi. Bisa dengan menggunakan manual. Kalau manual berarti kita ngukur dulu. Ini kita ukur seperti ini. Ini sudah dalam, ini kita ganti dulu dalam untuk supaya UTM kita pakai 47S. Ini dalam planar distance dalam meter. Oke. Kalau kita ukur di sini, nah, 1 kilo, 100. Nah, di sini nih 100. Tapi kan kalau kita mendigitasinya lama, kenapa? Karena kita digitasinya nanti mengikuti pola sungai yang ini. Kita menggunakan langsung aja buffer. Buffer, kita masukkan sungainya, lokasinya di mana, taruh lokasinya, berapa jaraknya. Misalnya 1 kilo, atau 100 meter. 100 meter aja dibikin. Meter, 100 meter. Dan oke. Dia akan membuffer langsung 100 kiri dan kanannya. Jadilah seperti ini. Nah, itulah proses buffer.
Aplikasinya untuk apa? Aplikasinya untuk dalam rangka analisis spasial. Jadi nanti ada pembobotan zona konservasi misalnya. Zona konservasi kan kita harus membebaskan yang ini, kiri dan kanan sungai. Nah, seperti itu mungkin aplikasinya nantinya. Nah, ini. Oke, jadi sudah saya jelaskan terkait dengan proses spatial analis dari proses ekstrak, proses overlay, dan proses proximity. Near, distant, ini nantilah, nggak usah jarang digunakan. Tapi kalau kalian mau coba-coba, mau kalian cari tahu, silakan cari tahu. Yang sering digunakan adalah yang dua ini untuk proximity. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut. Oke. Sedikit lagi. Lanjut, Pak. Oke, sedikit lagi. Nah, selanjutnya ini apa namanya nih? Apa yang kalian kira-kira menurut kalian ini apa? Yang ini dulu. Lu? Peta. Ya, peta. Ya, ini peta apa? Pasti ini gambar peta. Ya, gambar peta Sumatera. Item yang di dalamnya apa? Pulau Sumatera. Kontur. Kontur. Konturnya, Pak. Ya. Gimana proses pembuatan ini nih? Menggunakan Hah? Halo? Ya, Pak. Membuatnya gimana prosesnya? Atau yang ini? Hah? Belum tahu, Pak. Tadi udah ada yang bilang? didigitasi, Pak. Oh, didigitasi. Oh, bukan. Kalau didigitasi untuk degradasi warna. Format kontur. Ya, untuk kalau kita digitasi, untuk degradasi warna seperti ini kita akan pusing. Maksudnya pusing, ini kan zonanya sangat sedikit ini. Ini adalah proses hasil interpolasi. Interpolasi sehingga didapatkanlah untuk degradasi. Nah, ini jadinya degradasi seperti ini, ya. Aplikasinya seperti apa? Ya, ini aplikasinya untuk ketinggian, nanti dari kontur jadikan raster. Ini untuk suhu, sebaran suhu laut. Di sini juga ada urban island, ya, urban heat island, penelitian terkait dengan tingkat peningkatan panas udara. Ini Jakarta 2007 hanya mencapai 28,3, 2013 sampai 30,8. Bagaimana dengan Kota Padang? Yaitu bisa penelitian juga terkait dengan urban heat island, peningkatan suhu udara di Kota Padang akibat pembangunan misalnya. Karena tutupan lahan berubah, otomatis dia akan semakin panas. Nah, proses itulah yang kita sebut namanya interpolasi. Nah, selanjutnya interpolasi kalian nanti saya kenalkan aja lah prosesnya seperti ini. Kalian lebih pelajari lebih lanjut. Nanti ini sebenarnya pelajaran di spot hike, ya. Kalau spot hike nanti dapatnya seperti ini. Nah, tapi di dalam JS, selain proses yang linear tadi, kita kenal namanya IDW, kriging, natural number, spline, dan trend. Nah, gimana prosesnya yang terjadi di dalam itu? Bagaimana proses yang terjadi kalau semuanya kita ngambil proses yang namanya IDW. IDW di sini nih ada nih. Jadi kita ambil di dalam spatial analysis tool. Spatial analysis tool, kemudian ada di proses interpolasi. Ini ada IDW, ada kriging, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini bisa kalian coba-coba sendiri. Jadi materi selanjutnya mungkin berhubungan dengan praktikum kalian kemarin atau data hasil kalian. Data hasil kita yang di gedung I, misalnya gedung I, saya masukkan datanya lagi. Gedung I itu kemarin apa tuh hasil survei ya. Hasil survei, patok. Nah, ini patoknya tadi, ini sekarang masih satuannya belum TM3, nanti saya jadikan TM3. Ini zonanya tidak bisa ini, jadikan TM3. Dan oke, elevasi masukkan. Oke. Nah, jadi ini kita ekspor dulu. Masukkan ke dalam database dulu, data export. Oke, kita masukkan ke dalam sini kelompok 1 patok I gedung yes. Nah, oke, keluar gedung I-nya, ini bisa saya hapus. Ini yang dua ini bisa saya hapus. Nah, gedung ini ada atribut
yang di dalamnya mengandung elevasi, ya. Ini elevasi altitude-nya. Sehingga kita bisa bikin konturnya dengan IDW ini prosesnya. Kan IDW itu kalau kita lihat rumusnya, dia akan mengambil data terdekat. Dia mengambil data yang terdekat. Ambil altitude sebagai acuan Z-nya. Kemudian ini resolusi yang akan terjadi. Jadi kalau raster itu kan dia akan jadi resolusi. Saya bikin 0,5 berarti 0,5 meter. Dan letaknya di sana dulu saja, gedung I. Dan oke. Dia akan jadi raster sendiri. Ini lagi loading. Oke, jadi seperti ini. Ini kontur yang dalam bentuk raster di gedung I. Dari 256 sampai 273. Perhatikan angka ini ya. Kalau IDW, karena IDW itu masuk ke estimasi deterministik. Deterministik artinya ini kenapa nih ada yang Oke. Jadi deterministik itu dia hitungannya mengikuti perhitungan matematis. Nilai minimum dan maksimum estimasi mengikuti nilai minimum dan maksimum data. Jadi tidak bisa dia keluar dari data. Itulah karakter si IDW. Jadi dia hanya mengambil acuan terdekat. Jadi titik ini yang kita estimasi 1, 2, 3, 4, 5 yang terdekat. Inilah yang menjadi acuan. Kalau seumpamanya IDW. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ini range-nya, kita bisa lihat range-nya di sini. Ini range-nya. Dari 262, 38 sampai 273, 344. Kalau kita lihat data, range-nya, kita lihat di sini, statistik, 262, 383, ya, 262, 382, sekian, kita bulatkan kan 383 juga ini, karena 29. Kemudian ini 273, 364. 365, malah di bawahnya, ya. Dia nggak bisa melebihi dari data yang sebenarnya. Data dari estimasi nggak bisa melebihi data dari data sampel. Kalau semuanya IDW seperti itu karakteristiknya. Kalau kita mau jadikan konturnya gimana setelah dapat ini, kita bisa ambil surface, ambil kontur. Nah, ini kita masukkan data yang hasil ini. Yang rasternya ini kita masukkan kemari. Kita bikin intervalnya 0,1 misalnya gitu. Dan kita ini letaknya di mana, kita oke. Nanti akan jadi sebuah vektor bentuk format garis. Nah, seperti itu hancur-hancurannya. Kenapa hancur seperti ini? Nah, ini formatnya cukup hancur. Dia nggak ada yang berhubungan, cuman karena ini gedung ya, ini kan gedung. Itu namanya kita harus bedakan dulu antara DTM, DSM, dan DEM. Beda, DEM itu digital elevasi model. Jadi pure, kanopi pun masuk di dalamnya. Ini yang tadi nih. Kanopi pun masuk di dalamnya. Nah, kita harus bikin dia menjadi DSM dulu, yang dari DEM ini. Ini kan kita sudah anggap nih DEM nih, yang ini. Yang ini. Ini dari kita anggap DEM. Tapi kan DEM ini di sini ada bangunan. Harusnya kita keluarkan. Jadi kontur yang bisa kita akomodir adalah kontur yang di luar ini. Kontur yang di luar bangunan ini. Ini yang benar. Ini nggak benar. Karena ini bangunan. Ini ada bangunan, ada pohon juga. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba dengan kriging. Kita mau melihatkan, jadi mau untuk wawasan kalian juga semuanya, antara IDW dan kriging itu ada hal yang sangat berbeda di dalam prosesnya. Kita ini ambil ini sama-sama 0,25 dan kita okekan. Hasilnya, oke, kalau secara konsep dia memenuhi model stokastik. Ini hasilnya seperti ini. Nih, kalau kriging, dia memenuhi program stokastik. Bedanya deterministik sama stokastik itu terkait dengan batasan. Kalau determinan itu datanya mengikuti estimasinya mengikuti datanya. Jadi tidak bisa melebihi minimum maksimum karena dia tidak ada data random. Sedangkan kalau stokastik dia memiliki data random. Dan parameternya kalau IDW hanya mengambil yang terdekat, kalau kriging mengambil keseluruhan data. Jadi randomnya itulah yang difungsikan untuk supaya bagaimana data itu lebih bagus menyajikannya. Nah, ini persamanya seperti ini. Kalian bisa, kalau kalian mau mendalami bisa kita diskusi lebih lanjut. Nah, contoh pengaplikasiannya setelah dapat ya ini kriging. Nih bisa
270 hasil krijing. Kalau tadi kan IDW 273. 273,344. Kalau ini 273,33. Oh, lebih kurang malah di bawahnya lagi. Jadi bagaimana dengan hasil konturnya? Konturnya kita sama-sama bikin 0,1 dan oke saja dulu. Harusnya sama hasilnya karena di sini kita belum menjadikan DSM, jadi acuh. Di sini masih amburadul. Tapi ya seamburadul-amburadulnya krijing masih lebih amburadul lagi si IDW karena di sini nggak terstruktur. Ya, semuanya kalian bisa coba-cobakan ini. Mana yang paling sesuai itu sesuai dengan kondisi data kita sebenarnya. Kalau yang paling sesuai. Kalau spline atau natural number itu adalah dia tidak melakukan ekstrapolasi, dia hanya membatasi yang ini saja kalau number. Ya, terusnya. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Halo? Halo Ya, Pak. semuanya. Ada pertanyaan? Ini materi agak ribet kalau nggak dicobakan sebenarnya. Jadi kalau hasil Iya konsep, Pak, bingung ya. kalau nggak dipraktekkan Pak. Iya betul, makanya besok atau nanti malam lah saya coba pikirkan bagaimana untuk kalian mencoba ini. Tapi sebagai pengantar pendahuluan dulu, data kalian yang sekarang kan detail situasi hanya 2 patok. Semuanya ada 6 patok ya. Iya Pak. Nah, coba kalian tinjau-tinjau. Titiknya itu kan sudah ada titiknya. Titik itu kalian bikin kontur. Nah, nanti perintahnya yang secara struktur akan saya bikin perintahnya. Sekarang kalian coba-coba dulu data tersebut. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak. Pak. Iya Pak. Oke, kalau tidak, ya sudah. Kita akhiri saja perkuliahan. Saya akan membuka kuis yang belum kuis sampai dengan ya setengah jam cukup ya. Hadir semua yang nggak datang tadi kan? Yang 6 orang itu sekarang? Halo? Hadir Pak. Absen Ya. terlambat boleh Pak. Iya nggak apa-apa. Yang penting absen. Selama proses perkuliahan absen masih berlaku. Cuman cepat lambatnya itu menjadi parameter karena penilaian saya nanti kan ada absen, ada tugas, ada kuis, ada ujian. Semuanya ada nilainya. Cepat lambatnya. Itu cuma sekali. Iya sekali, ngapain 2 kali? Sekali saja. Maksudnya, Pak, Kalau cuman bisa sekali diisi kan Pak? Soalnya Ya. tadi ya emang udah saya kalau 2 batasi. kali, oh iya Pak, kirain tadi nggak bisa diisi. Ya, karena Ternyata kemarin, udah. ya kemarin, kalau kemarin nggak saya batasi, jadi akhirnya saya yang bingung karena 1 orang kadang sampai 3 kali 4 kali. Ini jam berapa benar sebenarnya? Jadi sekarang saya batasi saja, cukup 1 kali klik. Oke? Iya Pak. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Nggak, Ya, Pak. kalau nggak ada, siap-siap untuk tugasnya saja. Yang belum ngumpul tugas, yang yang sebelumnya itu silakan kumpulkan. Kalau nggak tahu bisa tanyakan ke teman atau tanyakan ke saya langsung, saya layani. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya.